Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi Asrori, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Manajemen. Kita mulai dari definisi manajemen yang paling sederhana, yaitu seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Secara ringkas, pengertian manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Manajemen dalam Islam merupakan kegiatan, proses, dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama. Fungsi manajemen secara umum ada 4 hal. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Sedangkan fungsi manajemen dalam Islam yaitu at-takhtid yang berarti planning, kemudian at-tanzim yang berarti organizing, kemudian at-tansik yang berarti coordinating, yang kemudian ar-raqabah yang berarti controlling, at-tarbib yang berarti motivasi, dan yang terakhir al-khalifah yang berarti leading. Pemimpin dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan merupakan suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut Steve P. Robbins mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Adapun tugas-tugas seorang pemimpin diantaranya adalah pembina, pembicara, agen perubahan, dan pemberi arah. Pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin itu telah dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya adalah sebagai berikut. Pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin. Penyebutan beberapa dasar pengambilan keputusan, diantaranya pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yang kedua pengambilan keputusan berdasarkan rasional, kemudian berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman, dan yang terakhir pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan wewenang atau otoritas dalam organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk membuat keputusan dan memberi perintah untuk mencapai tujuan organisasinya. Sedangkan unsur pendelegasian terdapat 3 hal. Yang pertama berupa tugas, kekuasaan, dan yang ketiga tanggung jawab. Pendelegasian wewenang dilakukan secara tepat dengan menempatkan sumber daya manusia secara profesional dan proporsional. Selain itu, mesti adanya pertanggungjawaban kerja kepada pihak yang memberi delegasi, yaitu atasan. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara wewenang tugas dan tanggung jawab. Dinamika kelompok merupakan studi tentang adanya interdependensi dan interaksi antara anggota yang berada dalam sebuah kelompok serta adanya feedback dan peraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis atau individual sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu. Adapun tim adalah kelompok orang yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam tim, setiap orang mempunyai tugas yang mana dalam tugas tersebut dapat subtugas yang saling berkaitan. Pengorganisasian adalah fungsi kedua dan manajemen dan organisasi didefinisikan sebagai proses pengorganisasian struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungannya. Hasil dari pengorganisasian adalah struktur organisasi. Hambatan
Untuk tim, efektif merupakan adanya atau kurangnya kepercayaan antar anggota tim. Takut terhadap konflik, kurangnya komitmen dalam tim, menghindari pertanggungjawaban, dan memfokuskan atensi pada hasil yang perlu diarahkan. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Asas-asas perencanaan ada beberapa hal. Yang pertama, asas pencapaian tujuan. Yang kedua, efisiensi perencanaan. Yang ketiga, mengutamakan perencanaan, pemerataan perencanaan, patokan perencanaan, kebijakan pola kerja, asas waktu, asas tata hubung perencanaan, asas alternatif, asas pembatasan faktor, asas keterikatan, asas fleksibilitas, asas ketetapan arah, dan yang terakhir asas perencanaan strategis. Jenis-jenis perencanaan yaitu ada dua macam. Yang paling masyhur, yang pertama adalah jenis perencanaan menurut prosesnya, yang kedua jenis perencanaan menurut jangka waktunya, kemudian jenis perencanaan menurut wilayah pelaksanaannya, jenis perencanaan menurut penggunaannya, jenis perencanaan dilihat dari segi luasnya usaha kegiatan, jenis perencanaan menurut Stoner dan Weikel. Dasar pemikiran perencanaan itu ada beberapa hal. Yang pertama, tetapnya tujuan atau seperangkat tujuan, definisikan situasi saat ini, identifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan-tujuan, kemudian dasar pemikiran perencanaan yang terakhir yaitu kembangkan rencana atau perangkat tindak untuk mencapai tujuan. Perencanaan ada beberapa hal modelnya. Yang pertama, perencanaan rasional, ada juga konsep perencanaan yang lain juga. Kemudian konsep perencanaan dalam Islam itu tertuang dalam suatu ayat Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu konsep perencanaan dalam dunia Islam. Dengan implikasi perencanaan yang benar, maka langkah awal dari sebuah tatanan proses manajemen sudah terumus dan terarah dengan baik. Perumusan dan arah yang benar merupakan bagian yang terbesar jaminan tercapainya tujuan, dan jika yang menginginkan itu adalah sebuah kebaikan, maka kebaikan itulah yang akan didapat oleh organisasi tersebut. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas, dan bagian-bagian pekerjaan kepada setiap anggota. Restrukturisasi organisasi merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi organisasi yang merupakan proses mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkan untuk mencapai tingkat kinerja dan daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Reorganisasi merupakan sebuah upaya untuk menjaga sebuah perusahaan agar tetap hidup melalui perubahan struktur modalnya, mengurangi biaya tetap dari ekuitas pengganti, dan mendapatkan penghargaan yang tidak terbatas untuk mendapatkan harga yang tetap. Dalam Islam, organisasi merupakan suatu kebutuhan dan sangat penting. Organisasi tidak hanya diartikan semata-mata sebagai wadah perkumpulan beberapa orang dengan cita-cita dan tujuan yang sama. Di dalam Al-Quran dan hadis,
organisasi itu mencakup tujuan dan cita-cita. Dalam sebuah organisasi diperlukan sebuah pemimpin yang mampu memotivatori dan mengarahkan setiap anggotanya sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik dan lancar. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jenis-jenis pengadaan, ada pengadaan barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa konsultasi, dan juga ada hal-hal lainnya. Metode rekrutmen ada beberapa hal juga. Yang pertama ada melalui iklan, melalui rekomendasi, kemudian perusahaan penyedia tenaga kerja, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan. Pengertian komunikasi ialah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Macam-macam komunikasi itu ada yang berdasarkan penyampaiannya seperti komunikasi verbal dan komunikasi tertulis, ada yang berdasarkan maksud dan tujuannya seperti pidato, ceramah, dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya seperti komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Ada beberapa hambatan dalam komunikasi, misalnya ada hambatan personal, ada hambatan kultural atau budaya, ada hambatan fisik, ada juga hambatan lingkungan. Itu bisa bermacam-macam. Pengembangan keterampilan komunikasi bisa dengan memperbaiki komunikasi nonverbal, bisa memperbaiki kemampuan berinteraksi dan memahami proses komunikasi. Komunikasi dalam Al-Quran tertuang dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. 6 prinsip yang bicara komunikasi dalam Islam. Yang pertama ada qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan sadidah, qaulan masyura, dan qaulan sadidah. Pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial. Sebagai prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Teori-teori kepemimpinan itu ada teori sifat, ada teori perilaku, dan juga ada teori lingkungan. Perilaku kepemimpinan dimulai dari instruktif, komunikatif, persuasif, dan delegatif. Prinsip-prinsip kepemimpinan ada mengadakan peningkatan secara terus-menerus, mengakui masalah secara terbuka. Kemudian yang ketiga, prinsip ilmu untuk saling dibagikan. Yang keempat, menciptakan tim kerja, memberikan proses hubungan kerja yang benar. Kemudian yang keenam, mengembangkan disiplin pribadi, memberikan informasi pada karyawan sebagai contoh atau tauladan bagi karyawan. Yang kesembilan, memberikan wewenang pada setiap karyawan. Kepemimpinan di dalam Islam tertuang misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan ulama dari antara kamu sekalian. Kemudian jika kamu berlainan pandangan tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dari yang lebih baik akibatnya.
Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tujuan motivasi itu ada beberapa hal, misalnya mendorong gairah dan semangat karyawan, meningkatkan moral, meninggalkan produktivitas, mempertahankan loyalitas, dan sebagainya. Ada banyak teori tentang motivasi, jenisnya juga banyak. Konsep motivasi dalam Islam, Al-Quran banyak memberikan motivasi dalam mengembangkan akal pemikiran dan juga motivasi agar meyakini adanya kemahakuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya dengan tingkah laku keagamaan, motivasi tersebut penting untuk dibicarakan dalam rangka mengetahui apa yang sebenarnya dan latar belakang sesuatu tingkah laku keagamaan yang dikerjakan oleh seseorang. Manajemen internasional adalah manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global. Pengaturan SDM. Adapun tujuan utama dari SDM adalah meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan sangat tergantung erat kepada karyawan dan pengelolaan organisasi tersebut. Fungsi manajemen sumber daya manusia ada fungsi operasional, ada juga fungsi manajerial. Fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sedangkan fungsi operasional, pengadaan, kompensasi, pemeliharaan, pengembangan, dan pensiun. Pengawasan yaitu usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Tujuan pengawasan ada beberapa hal, diantaranya untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah sesuai atau cukup, dan hal-hal yang lain. Tipe pengawasan ada melalui pendahuluan, kemudian pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, ada juga pengawasan umpan balik. Macam-macam serta teknik pengawasan, ada pengawasan ekstern dan intern, ada pengawasan privatif dan represif, ada pengawasan langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir ada pengawasan formal dan pengawasan informal. Proses pengawasan. Dalam pengawasan ada beberapa proses atau tahapan yang dilaksanakan. Menetapkan standar pelaksanaan, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisasi penyimpangan, pengembalian tindak konsensi bila diperlukan. Ada prosedur-prosedurnya juga. Kemudian pengawasan juga diajarkan di dalam Islam, seperti misalnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.